Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kecanduan dengan gadget ya. Sebelumnya pertemuan kemarin kita juga udah belajar ya. Hari ini Ibu akan lebih memperjelas materinya ya. Kecanduan gadget itu lumayan nggak bagus ya buat kesehatan tubuh, kesehatan fisik, sama kesehatan mental ya. Jadi baik sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Abdul Hanan. Hadir, Bu. Anissa Aulia Rahmi. Anissa Aulia Rahmi. Mungkin terkendala jaringan, Bu. Baik, Arli Munawija. Hadir, Bu. Cici Masrira. Hadir, Bu. Dita Putri Aulia. Dita Putri Aulia. Ini kayaknya juga terkendala jaringan ya. Fatihah. Intan Agusriani. Hadir, Bu. Lani Zefania. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Leli Teti Suryani. Leli Teti Suryani. Leli Teti Suryani. Putri Salsabila, apakah dia hadir? Hadir, Bu. Baiklah. Baik, setelah absen ini ada sedikit video. Hanan bisa share screen, Hanan? Bisa, Bu. Silakan. Kalau boleh tahu videonya belum dibagikan ya, Bu? Bentar-bentar ya, biar Ibu kirim di grup lagi. Udah, Hanan? Sebentar, Bu. Lagi saya cari, Bu. Ada Hanan, kelihatan Hanan? Kemungkinan lo adalah tipe orang yang mungkin susah banget untuk lepas dari HP. Rasanya kayak gak nyaman aja gitu kalau nggak buka HP. Meskipun bisa jadi sebenarnya lo nge-scroll tuh tanpa tujuan gitu. Lo main medsos tuh tanpa tujuan. Dan kalau udah kayak gini kadang-kadang malah bablas. Awalnya mau ngerjain tugas, ya abis sendiri malah setengah jam buat ngeliatin HP atau medsos. Dan meskipun kita udah ngerasain gak enaknya, gitu ya, buka medsos, udah ngerasain dampak negatifnya juga, tapi entah kenapa tiap hari kita ngulangin ini semua. Nah, kira-kira gimana sih cara buat berhenti? Nah, kalau misalnya lo pengen tahu jawabannya, lo stay tune ya, dan tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis, oke?
Nah, sebelum gue ngejelasin nih gimana caranya supaya lo bisa mengatasi masalah ini, gue mau ngasih tahu kalau sebenarnya masalah ini tuh nggak lo alami sendirian. Sebuah riset yang dilakuin oleh lembaga riset di Scout pada tahun 2016 itu nunjukin kalau sebagian besar orang itu nyentuh layar HP-nya sebanyak 2.617 kali sehari dan 5.400 kali buat mereka yang memang tergolong sering menggunain HP. Nah, angka-angka ini kemungkinan besar ya itu sebenarnya di tengah pandemi ya, itu bisa ningkat sih ya, gitu, ketika sekarang. Nah, masalahnya adalah HP dan segala apapun yang ada di internet, ya itu didesain supaya bikin kita kecanduan, supaya bikin kita balik lagi. Nah, ini juga sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa orang kesulitan buat berhenti scrolling, buat berhenti dari sosmed. Nah, terus emang gimana sih HP dan internet itu bisa adiktif? Nah, kalau menurut salah satu ilmuwan tingkah laku ya, hormon dopamin adalah alasan di balik semua ini. Dopamin sendiri adalah hormon yang ngatur sensasi dari rasa senang di tubuh kita. Jadi bisa dibilang kalau kita lagi ketawa gitu ya, ngelihat meme lucu, atau seneng nonton anime gitu, artinya si hormon dopamin inilah yang lagi dirilis sama tubuh dan ngebuat kita ngerasain itu semua. Terus ternyata penelitian-penelitian tentang dopamin juga nunjukin kalau selain munculin rasa senang, dopamin juga bisa munculin dorongan atau motivasi di dalam diri kita buat nyari hal-hal yang bisa bikin kita ngerasa seneng. Nah, inilah yang akhirnya bisa bikin kita terdorong buat buka HP, buat scrolling medsos, dan nyari hal-hal menarik di dalamnya. Nah, terus, begitu kita udah mulai buka medsos dan nemuin hal yang menarik, sistem dopamin kita ini nggak akan berhenti begitu aja. Dia bakal terus-terusan untuk ngedorong kita buat nyari lagi postingan menarik yang bisa bikin kita ngerasa seneng. Kebetulan, hal ini juga didukung sama ya medsos atau aplikasi lain di HP kita, yang nggak ada habisnya untuk nyedain hal menarik yang dicari si dopamin ini. Nah, masalahnya, sistem dopamin itu nggak ngasih sinyal kepuasan di tubuh kita. Artinya apa? Meskipun kita udah nemuin banyak postingan seru, kita nggak bakal pernah ngerasa puas, dan nggak tahu juga apa yang bisa bikin kita puas. That's why meskipun udah nonton 10 video lucu di TikTok, kemungkinan kita bakal terus-terusan cari video yang lebih lucu dan lebih menarik. Alih-alih kita berhenti dan balik ngerjain tugas gitu. Nah, inilah yang bisa bikin kita terus-terusan nge-scroll HP selama berjam-jam sampai akhirnya ngeganggu produktivitas. Atau bahkan kita kecanduan gitu ngelihat HP. Walaupun kedengarannya susah, tapi sebenarnya ada beberapa langkah praktis yang bisa lo lakuin buat keluar dari siklus ini. Sayangnya hal-hal ini mungkin ya belum pernah lo denger atau masih sulit buat dilakuin. Karena ya nggak pernah kita pelajari kan di sekolah pun gitu. Tapi nggak apa-apa, gue bakal bahas beberapa tipsnya di sini gitu. 1% sebagai life school, kita pengen ngajarin lo berbagai hal penting dalam hidup yang belum diajarin di sekolah. Nah, apa yang bisa lo lakuin? Well, hal pertama yang bisa lo lakuin adalah kalau misal lo kesulitan, gitu ya, berhenti main HP, lo akui aja bahwa lo punya masalah ini. Jadi lo mengakui dulu nih bahwa lo punya masalahnya. So, lo bisa fokus untuk nyari solusinya. Dan bukan lo denial gitu ya, atau pura-pura kalau lo baik-baik aja gitu. Nah, kalau misalnya lo udah mengakui bahwa lo punya masalah, lo bisa mulai coba untuk ngelakuin upaya-upaya buat ngontrol penggunaan HP lo. Salah satu hal yang bisa lo coba adalah dengan ngatur jadwal spesifik buat main medsos. Misalnya lo bisa bikin aturan kalau lo nggak boleh cek medsos sebelum jam 5 sore. Dan misalnya lo cuma boleh main maksimal 2 jam sehari. Nah terus, supaya lo nggak tergoda buat buka medsos untuk refreshing di tengah-tengah pusingnya kerja, lo bisa ngejauhin diri lo dari HP setiap kali lo lagi kerja. Mungkin lo bisa coba untuk simpen HP di ruangan lain, atau kunciin HP lo di lemari. Lo juga bisa pastiin sih kalau semua hal yang lo perluin buat kerja, itu bisa lo buka dari laptop supaya lo nggak perlu cari-cari HP. Nah, meskipun tips-tips tadi kedengarannya praktis, tapi gue ngerti sih kalau ngelakuinnya mungkin gak gampang. Misalnya, lo mungkin kesusahan buat disiplin untuk ngikutin jadwal main medsos yang udah ditentuin. Atau lo nggak tahan buat ngambil HP dan buka medsos ketika lo lagi pusing-pusingnya kerja. Nah, ujung-ujungnya mungkin lo bakal tetap buka HP dan scrolling berjam-jam, sampai akhirnya lo nggak produktif. Nah, kalau lo ngerasa kayak gini, lo bisa coba untuk cari tips tambahan di video 1% sebelumnya. Misalnya video sebelumnya yang kita ngebahas soal dopamin detox gitu. Atau kalau lo butuh penjelasan lebih lanjut buat bisa mengatasi masalah ini, lo juga bisa ikutan webinar Menjalani Hidup Produktif dan Sehat Mental. Ini bakal diadain sama 1% tanggal 18 April. Nah, lewat webinar ini lo bakal dapat penjelasan lebih lanjut dari gue, Evan, dan juga Kak Shibli, psikolognya 1% tentang gimana caranya biar hidup kita bisa produktif dan sehat mental. Dan juga cara-cara praktis buat mencapainya, termasuk cara mengatasi hambatan-hambatan yang bisa bikin kita nggak produktif tadi, kayak misalnya masalah adiksi HP. Nah, selain itu, lo juga bakal dibantu buat memahami diri dan masalah lo lewat tes psikologi, dan dibantu juga buat ngembangin diri.
Udah kan videonya? Anda semua udah lihat videonya kan? Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu ketuanya itu Cici. Kelompok kedua ketuanya Kori dan kelompok ketiganya ketuanya Putri. Baiklah, Anda semuanya, Ibu berharap kalian mendiskusikan materi yang sudah Ibu kirimkan di grup ya. Baiklah. Pada hari untuk Baik, terima kasih Bu. Saya Cici Mas Rira akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Faktor pengetahuan gadget, yaitu faktor internal yang menjadi penyebab utama siswa kecanduan, tingkat sensation seeking, dan kontrol dia. Faktor eksternal yang menjadi penyebab utama siswa kecanduan handphone adalah faktor kejenuhan belajar. Faktor sosial menjadi penyebab utama siswa kecanduan handphone adalah faktor connected presence. Faktor eksternal yang menjadi penyebab siswa kecanduan adalah faktor media. Sekian Bu hasil diskusi. Terima kasih ya Cici untuk diskusinya pada hari ini. Selanjutnya kelompok kedua, silakan Kor. Saya Kori Putra, perwakilan dari kelompok 2, izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan dampak negatif penggunaan gadget. Di antaranya dampak negatif dari gadget adalah yang pertama, penurunan konsentrasi saat belajar. Pada saat belajar anak menjadi tidak fokus dan hanya teringat dengan gadget. Misalnya anak teringat dengan permainan gadget seolah-olah dia seperti tokoh dalam game tersebut. Yang kedua yaitu dampak dari negatif dari gadget membuat malas menulis dan membaca. Hal ini diakibatkan dari penggunaan gadget. Misalnya pada saat anak membuka video di aplikasi YouTube, anak cenderung melihat gambarnya saja tanpa harus menulis apa yang mereka cari. Yang ketiga, menimbulkan penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Misalnya anak kurang bermain dengan teman di sekelilingnya, tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Yang keempat yaitu menimbulkan kecanduan. Anak akan sulit dan akan tergantung dengan gadget karena sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan untuknya. Yang kelima yaitu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Jelas dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena paparan radiasi yang ada pada gadget dan juga dapat merusak kesehatan mata anak. Selanjutnya dampak negatif dari penggunaan gadget yaitu perkembangan kognitif anak usia dini terhambat. Yang ketujuh, menghambat kemampuan berbahasa. Anak yang terbiasa menggunakan gadget akan cenderung diam, sering meniru bahasa yang didengar, menutup diri dan enggan berkomunikasi dengan teman atau lingkungannya. Selanjutnya itu dapat mempengaruhi perilaku anak. Seperti contoh, anak bermain game yang memiliki unsur kekerasan yang akan mempengaruhi pola perilaku dan karakter yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap teman. Selanjutnya, dampak penggunaan gadget itu waktu yang terbuang sia-sia. Anak-anak akan sering lupa waktu ketika sedang asik bermain gadget. Mereka membuang waktu untuk aktivitas yang tidak terlalu penting, padahal waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang mendukung kematangan berbagai aspek perkembangan pada dirinya. Lalu dampak negatif dari penggunaan gadget lainnya, menjadikan pribadi yang tertutup. Seseorang dan besar waktunya untuk bermain gadget.
Kecanduan yang dikibatkan oleh gadget dapat mengganggu kedekatan orang lain, lingkungan sebaya. Akibat faktor tersebut menyebabkan anak menjadi pribadi yang tertutup. Lalu yang terakhir, dampak negatif dari penggunaan gadget yaitu ancaman cyberbullying. Cyberbullying adalah kejadian ketika seseorang diejek, dihina, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet atau telepon seluler. Ketika seseorang menggunakan gadget untuk mengakses media sosial, memungkinkan terjadinya cyberbullying yang lebih tinggi. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada. Terima kasih ya. Guys, ini emang diam. Kayaknya sinyal Dina Din. Sinyal Dina apa Jumpita yang nge-lag? Dina. Oke, Kita lancar makasih. kok. Oke. Tadi sampai di mana anak-anak? Tadi video kalau nggak salah, Din. Sampai di Kori, Kori. Baik, di kelompok 2, Bu. di kelompok 2. Oke. Lanjut kelompok 3 kan? Yo, Ya Bu. masih kena. Silakan Putri Salsabila untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nak. Baik, saya Putri Salsabila dari kelompok 3 akan membacakan laporan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara menghindari kecanduan gadget. Yang pertama, memperbanyak bersosialisasi dengan teman. Langkah pertama dalam mengatasi kecanduan gadget adalah memperbanyak waktu bersosialisasi dengan teman. Untuk merealisasikan hal tersebut, bisa mengatur jadwal libur atau sekedar berkumpul di akhir pekan. Jika selalu sendirian, kamu akan selalu merasa kesepian. Hal tersebut akan berujung untuk bermain gadget. Saat memutuskan untuk berkumpul bersama teman-teman, cobalah untuk tidak mengeluarkan gadget masing-masing. Gunakan waktu untuk mengobrol dan bersenda gurau. Jangan sampai gadget menjauhkan orang terdekat yang sudah ada di depan kita. Lalu yang kedua, matikan gadget sebelum tidur. Langkah mengatasi kecanduan gadget selanjutnya adalah mematikan gadget 30-60 menit sebelum tidur. Cara ini mungkin terasa sulit di awal, tetapi akan terbiasa jika rutin dilakukan. Hal tersebut juga membuat kamu tidur lebih cepat dan lebih lelap, sehingga bangun tidur mata, pikiran, dan tubuh menjadi lebih segar. Lalu yang ketiga,
Hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan. Setiap orang pasti memiliki beberapa aplikasi yang sering dibuka. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut kerap membuat kecanduan. Jadi, lebih baik beristirahatlah sementara dari aplikasi tersebut dengan menghapusnya. Nah, dengan begitu, kamu tidak akan terlalu sering membuka gadget untuk memeriksa aplikasi tersebut. Alih-alih bermain gadget, kamu bisa membaca buku atau mengisi waktu luang. Kemudian, mengetahui dampak kecanduan gadget. Hal terakhir gadget adalah membaca dan mencari tahu apa-apa saja dampak kecanduan gadget. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kecanduan gadget, dari penyakit fisik hingga psikis. Jika kamu paham dan mengetahui betul apa saja bahayanya, kamu akan berpikir 2 kali untuk selalu bermain gadget. Sekian itu saja, Bu, presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih Putri untuk hasil diskusinya. Jadi kepada Anda semuanya, apakah ada yang ingin bertanya atau yang akan ditanyakan kepada kelompok? Izin bertanya, Bu. Silakan Pita, Dinda Puspita. Baik, sebelumnya Bu, perkenalkan mengenai materi gadget, saya mau bertanya, apa saja sih jenis-jenis gadget yang biasa digunakan remaja pada zaman sekarang? Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih ya Dinda Puspita. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ya kelompok 1 untuk mempertimbangkan apa jawabannya. Baiklah Bu, saya izin jawab. Silakan Cici. Terima kasih Bu, saya Cici Mas Rira, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu apa saja jenis-jenis gadget yang biasa digunakan remaja pada saat ini, pada masa ini. Jawabannya pertama handphone. Handphone merupakan jenis gadget yang paling jamak digunakan oleh masyarakat saat ini. Perkembangan handphone pun mengalami cepat. Jenis handphone yang populer saat ini yaitu smartphone dengan menggunakan beberapa operating system seperti iOS, Android, dan Windows Phone. Yang kedua ada laptop atau komputer. Komputer dan laptop merupakan jenis gadget lainnya yang sangat sering digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk pekerjaan. Gadget ini juga membutuhkan operating system agar dapat berjalan seperti Windows, Mac, Linux, dan lainnya. Yang ketiga ada tablet dan iPad. Jenis gadget ini merupakan bentuk yang lebih besar dari iPhone. Dengan ukuran layar yang lebih besar dari handphone, tablet dan iPad dapat menampilkan gambar yang lebih besar dan jelas sehingga pengguna lebih nyaman ketika akan menonton, bermain game, dan kegiatan lainnya. Yang keempat ada kamera digital. Kamera digital juga masih termasuk dalam kategori gadget. Kegunaan dari kamera digital adalah untuk menangkap gambar suatu objek, baik dalam bentuk foto maupun video. Dan yang terakhir yaitu headset atau headphone. Headset atau headphone merupakan gadget yang sering digunakan untuk mendengar musik lebih jelas. Dengan bantuan gadget ini, menikmati suara musik atau video dengan lebih jelas tanpa harus mengganggu orang lain. Sekian, Bu. Baiklah. Terima kasih Cici untuk jawabannya. Apakah Pita, Dinda Puspita, udah mengerti? Baik, sebelumnya Bu, terima kasih kepada Cici yang sudah menjawab pertanyaan saya jelas. Saya kembalikan kepada Ibu. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bu, Leli bertanya Bu. Silakan Leli. Baik Bu, Leli izin bertanya. Contoh penyakit yang dialami seseorang jika kecanduan terhadap gadget, Bu. Kelompok berapa yang akan menjawab? Kelompok 2 atau kelompok 3? Saya, Bu. Silakan Putri. Baiklah, contoh penyakit yang dialami seseorang jika kecanduan terhadap lalu yang kedua
positif. Kemudian yang kedua masalah pendengaran. Biasanya masalah pendengaran ini terjadi karena sering memakai handset terlalu lama. Karena dengan memakai handset terlalu lama akan membuat seseorang menjadi bertahap-tahap tuli permanen. Kemudian yang kedua insomnia. Di gadget itu membuat mata kita tidak bisa untuk tidur. Begitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Putri atas jawabannya. Mungkin diskusi kita hari ini, siapa yang akan memberikan kesimpulan yang kalian dapat untuk diskusi pada hari ini? Izin, Bu. Iya, silakan Lani. Assalamualaikum. Izin menyampaikan kesimpulan, Bu. Jadi dari pembelajaran hari ini saya memiliki kesimpulan bahwa penggunaan gadget perlu diperhatikan karena jika berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi penggunanya. Soalnya yaitu pada segi interaksi sosial. Aktivitas yang paling sering dilakukan dengan gadget adalah berkomunikasi, seperti berkirim pesan singkat, panggilan telepon, berkirim email, mengakses internet, jejaring sosial, bermain game, dan download. Berdasarkan aktivitas dalam menggunakan gadget, maka selain berdampak negatif dalam menggunakan gadget, ada pun dampak positif. Salah satu dampak positifnya, jika manusia menggunakan gadget, maka manusia menjadi lebih pintar berinovasi akibat perkembangan gadget yang menuntut mereka untuk hidup lebih baik. Sekian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Lani atas kesimpulannya. Jadi hal yang bisa kita ambil pada materi hari ini, Anda semua harus pandai-pandai ya dalam mengatur penggunaan gadget. Nah, jangan setiap hari menggunakan ada waktu tertentu saja, setiap hari. Jangan setiap detik menggunakannya. Ambil hal positif yang bisa kita ambil dari gadget dan buang hal negatifnya. Baik, sekian dari Ibu. Ibu sudahi. Salah jika Ibu salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.